Pak Guru. Oke, bagaimana? Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, hari ini kita bertemu lagi ya. Ya. Kemarin kita sudah pelajaran mengenai persiapan wadah dan media. Ini hari kita mulai dengan kegiatan praktek. Untuk itu, ini sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan siang hari ini, saya minta satu memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai kegiatan. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria, Salam Maria, terpujilah Engkau dan terwanita dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda dari kami berdosa, sekarang dan waktu kematian. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih buat ini Bu Jaris yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum itu kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Kamu hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, kalau begitu yang tidak hadir nanti tolong informasikan kalau datang sekolah ya. Ya. Kita absen dulu. Agustina Hadir Pak Guru. hadir. Ya. Chelsea apa? Tidak hadir ya. Diam Yesus Bang. Kuat, suaranya kuat. Semangat tidak? Harus semangat. Janurius Hadir, Guru. Oke, begitu siap. Kemarin tidak hadir pertemuan pertama. Iya. Lutgardis Bano, Siap hadir Pak Guru. Mateus Sampaio. Guru. Semangat ya. Jangan seperti kemarin. Muhammad Hussein, Siap hadir. Renciana, Siap Bano, hadir. Yosef Emersalo. Tanpa Sakit ya? keterangan. Tanpa keterangan. Iya. Waduh. Tidak ada surat begitu. Tidak ada. Oke. Sudah absen? Baik. Ini hari ini kita bertemu di sini, kita mau apa? Menerangkan kita keterampilan yang seperti Pak sudah janjikan minggu lalu. Kita sudah belajar tentang dia punya pengetahuan. Kita juga harus belajar mengenai keterampilan. Untuk itu pasti yang kemarin Alfa, kemarin pertemuan pertama yang kedua orang sudah tanya dari teman-teman belum tanya. Kalau belum tanya nanti ini ada di kelompok itu Pak sudah bagikan rumah kerjanya. Pasti sudah persiapan alat dan bahan seperti ini yang tadi pagi Pak sudah lihat bagus sekali persiapannya. Untuk itu nanti dari kemarin nanti silakan dia sesuaikan dengan teman yang hadir pada minggu kemarin yang kita pertemuan pertama. Untuk itu hari ini kita belajar tentang bagaimana melakukan persiapan wadah. Bagaimana kita kerja. Ya. Jadi di sini ada bak atau ring nanti bergelas. Oke, kalau begitu seperti pertemuan kemarin saya sudah bagi kelompok. Kamu sudah dibagi dalam bentuk kelompok. Sini Pak bagi 2 kelompok. Jadi yang hari ini baru hadir. Ini seperti itu tadi. Kalau tiap kelompok sudah masukkan nama. Kalau begitu kita mulai pada kesempatan siang hari ini sampai jam ini selesai ya, sampai selesai. Ya. Kita mulai kegiatan persiapan wadah dan media yang kita pakai adalah kegiatan pertama. Untuk itu kita mulai dari pertama dulu. Persiapan wadah yang kita akan pakai untuk mengelola ini. Oke, kesempatan berikut ini silakan berdiri menurut kelompok masing-masing. Seperti itu tadi yang sudah dibagi. Jadi nanti tiap kelompok silakan ini bekerja sama bagaimana menyiapkan wadah yang akan kita pakai itu bak, fiberglass dan apa nih. Kita mulai dengan kegiatan siang hari ini. Ini Pak kasih kesempatan untuk kita semua silakan bekerja, silakan ini melakukan persiapan wadah sebaik mungkin sampai ini kita langkah paling terakhir adalah mengaliri air dalam wadah sehingga pada saat ini kita menebar indukan sudah siap, wadah sudah siap untuk ini ditebar ini plagnya. Oke, langsung berbagi ini tempat kerja masing-masing. Silakan. Ada yang di fiber, ada yang di akuarium. Silakan langsung kerja. Ingat ini alat peralatan yang akan digunakan silakan pakai. Akan dipakai
kotor nih. Silakan. Itu juga ambil ember, silakan bersihkan. Sesuai dengan langkah yang saya sudah Pak sudah bagikan ya. Punya langkah-langkah kerjanya. Lihat baik-baik, jangan salah. Karena kalau salah berarti ikan lele bisa mati, bukan air yang ditaruh, tapi jangan sampai obat yang bahan kimia tinggi. Siap, silakan kerja seperti biasa. Kurangi air dulu, yang lumut itu 5.000. Kalau bisa dia pakai pompanya itu, masukkan pompanya, tusuk, keluarkan air di alam. Kita ambil pompanya, tusuk. Dia pakai alat lebih cepat daripada pakai tenaga manusia seutuhnya, bahaya. Ingat, pelajaran perdana itu kalau 3 LH, jangan lupa. Di sini terminal. Terminalnya ke sana tolong. Yang rapi, itu masih biak. Habis airnya di sini. Tampung dulu airnya dulu, karena itu masih banyak. Satu tampung. Deterjen jangan terlalu banyak, sehingga menghemat. Silakan bersihkan. Ya, bagaimana? Di sana air ada banyak itu. Kertas satu tandu. Nah. Kalau itu kan bisa timbal langsung pakai kayu. Kalau ini yang bersih. Jangan kasih kotor air lagi, air bersih. Cukup, jangan keras-keras. Dia tidak akan terlepas. Semua ini. Order, apa? Sudah dijelaskan. 5 saja. Langsung saja. Santai saja. Hati-hati. Timba dulu masih berat ini. Nanti sumbernya rusak. Pakai ember. Itu saja. Masih berat. Nanti sumbernya rusak, ada yang lain. Sedikit nanti satu masuk di langkah tadi yang sudah dibuat lantai.
dopnya saja tuh. Buka dopnya itu. Kabelnya angkat dulu nanti stop. Buka dopnya biar air keluar. Hah? Tidak apa-apa. Buka saja. Lihat, ini gampang. Kalau keras pakai apa? Ini apa ini? Bisa buat mana? Bagaimana sudah? Silakan. Gunakan deterjen sedikit biar dia lebih cepat bersih. Seperti di panduan. Deterjen sedikit. Nanti proses pembilasannya berulang-ulang sehingga menghilangkan bau deterjen tadi. Karena membahayakan ikan nanti. Kalau kurang bilas itu membahayakan. Sudah? Bagaimana? Ya, begitu. Sudah. Buang saja airnya. Itu air kan kotor. Jadi tidak perlu dipakai. Buang saja. Oke, sekarang silakan mengusik dindingnya lumut semua ini. Dasarnya silakan pakai sikat. Satu masuk. Dia masuk untuk ke sepatu. Masuk aja. Kuat ini. Sebenarnya kuat. Atau kalau sudah kurang, sudah ringan, balik saja. Kalau jangan putar. Geser ini. Ini lagi. Geser. Membuka ruang supaya bergeraknya jangan susah. Harus terluas tuh. Sudah keluar. Masuk. Dia masuk. Dia nih masuk. Tidurnya kuat. Buka sepatu. Buka saja sepatu. Sudah, sudah. Kok masih dah? Kok masih dah? Serius. Menggunakan saja sedikit ini deterjen supaya memudahkan dia punya kerak ini bisa lemas sehingga tidak apa dia lebih cepat bersih. Diambilkan jangan terlalu banyak supaya ini mengurangi apa menghemat air dalam proses pembilasan. Ini karena kita akan menggunakan dia untuk penetasan telur menggunakan akuarium. Nanti kakak penghasil itu nanti akan dimasukkan di sini untuk memecahkan telur yang hasil dari pemisahan tadi. Jadi butuh media yang bersih sehingga telur tadi dia dapat menetas dan sempurna. Jadi harus dibersihkan lebih bersih, sebersih mungkin. Bagaimana?
Liternya sedikit cukup, jangan terlalu banyak. Ya. Usahakan sampai lumutnya selesai. Wow. Kalian langsung bilas ini Dionysius. Ya, menggunakan gini. Pakai air tadi hasil itu. Nanti air bersih baru kita bilas menggunakan air bersih sehingga lebih bersih. Dasarnya sudah. Ya, dia dasarnya sudah. Keternya jangan kebanyakan. Cukup itu proses pembilasannya butuh pakai ulang-ulang. Cukup. Itu sudah bersih. Jangan kebanyakan besar. Coba ini. Putar saja di sini. Jadi supaya dia punya ini bekas ini jangan terlewat sampai nanti ada besar tadi masih ada yang putar begini. Oke, silakan. Putar begini. Masih ada. Sudah bilang satu cukup. Bekerja untuk bilang yang itu. Sudah balik terminalnya, coba ke sini, coloknya alas taruh dulu, pompanya ada terjepit, sini, oke, untuk bilas kan, silakan dia, kalau sudah tahap bilas ya. Bilas. Satu di dalam untuk bilas. Tidak lari, dia tidak lari. Ya. Tusuk dulu. Lap menggunakan itu sarung tangan hati-hati. Ini sudah. Itu tusuk itu. Belum colok itu. Belum. Agak keras. Bisa? Wow.
Bilas. Pakai tangan gini. Ini seperti selang itu dia dindingnya ke jepit itu tangan mau itu supaya nah itu. Jatuh. Jatuhnya di mana? Coba bilas lagi. Bilas dulu. Nanti baru air kan. Air bersih. Jangan setelah ini kita kebab. Kita sama-sama kita kebab betonnya. Kita bilas bak beton dulu. Bak beton kita tidak mungkin kita pindahkan ke sini. Di kelas. Pindah ke halaman depan kelas. Sana untuk kita bilas. Bilas. Wadah kerjanya sudah hilang. Belum. Mulai kata proses penjelasan. Siap. Ini tarik saja. Yang cek apa? Cek. Simpan itu. Nanti licin. Hati-hati karena kaca. Jangan tengok begitu. Paling dari dasar. Jadi geser ke sana. Nah, buka sarung tangannya saja daripada licin. Itu hasil itu limbah jadi buang saja. Kan pada deterjen di bawah kotor. Buang saja. Jangan dibesarkan. Betul. Jadi ke sana. Lagi terus. Geser ke sana. Jangan. Ayo, balik sana. Geser lagi. Tahan. Ya, lupa. Pakai kenebo. Biar nanti press airnya keluar. Silakan. Sudah bilas selesai bilas ini? Belum. Pakai kenebo biar press keluar air. Silakan. Kasih rapi nanti filternya bocor. Karena apa? Harus rata. Iya. Oke, sudah selesai. Sudah bilas? Sudah. Kembali air itu. Silakan. Ini sudah jadi. Kita masukkan air bersih. Oh, di sana ada saringan. Saringan air. Lupa aja. Diikat di ujung pipanya sehingga air yang masuk. Ikat ini airnya. Ikat saringan air.
Ikat kain. Cuci lagi air, cuci dulu dengan air bersih yang di situ. Ambil. Pakai ember. Itu air bersih ya. Dicukur. Kenapa kita pakai saringan? Supaya yang kemarin tidak hadir ya. Sambil dengar. Agar partikel-partikel kotoran tidak ikut masuk ke dalam wadah. Sehingga perlu disaring. Lakukan penyaringan. Diikat di ujung pipanya sehingga yang masuk adalah air yang bersih. Jangan terlalu keras sehingga tidak tersumbat. Ya, agak longgar sedikit dia. Longgar sedikit. Ikat ujung sini saja. Seperti saringan air. Oke. Silakan. Ikat kuat saja. Bilas. Nanti akuariumnya dekat dengan sini saja karena supaya dekat dengan sumber air yang baik tersebut. Ini ditaruh di sini biar apa? Tapi akuarium bisa. Sudah? Apa? Oh, belum ditutup. Waduh, ingat. Nanti ada yang masuk keluar lagi. Harus ditutup. Beda. Kita alirkan air ya. Jangan sampai longgar. Harus sampai keras. Tapi tidak bocor lagi apa ini.
lepaskan tangan. Biarkan itu. Sekali. Ini di air. Oke, satu, pegang satu ke sana. Masuk lagi. Pegang dulu. Bersih air. Nah, ada saringan. Dia pelan, tapi kita mendapatkan air yang besar. Jadi air mantap. Oke. Jadi kemarin kita masih persiapan alam akuarium dan fiberglass hampir sudah selesai. Yang tadi kita akan bagi lagi kita persiapan ini media adalah kekaban. Untuk itu di sini Pak kasih berbaur kita bagi kelompok ya, kita semua kerjasama karena ada satu media kekaban yang akan kita gunakan dalam ini menetaskan telur nanti hasil pemijahan nanti. Jadi kalau masih ada satu lagi ini kita punya fiber kemarin kita sudah cek bersama, ada yang retak, ada yang bocor. Untuk itu siang hari ini kita harus membuat mengatasi kerusakan atau lem yang fiber yang bocor tadi dengan menggunakan lem yang ada di panduannya ada di lembaga kerja masing-masing ya. Untuk itu berikutnya kakaban dengan pembuatan kakaban dan proses penyeleman bak 13. Cukup, sudah, jangan terus. Nanti sudah selesai. Oke, selesai. Sudah habis, ya. Simpan saja di sini. Simpan saja. Simpan. Ya, oke, kita selesai. Masih ada satu bak beton yang belum dikerjakan ya. Bak beton kita ada di depan ruang kelas kita. Untuk ekstra tenaga yang kuat karena kita memang ukurannya tidak terlalu besar, hanya jarak dari sini ke sana lumayan. Jadi kita bekerja sama ya, tidak ada per kelompok karena ini tadi bagi 2 kelompok nanti. Jadi nanti sebentar dari sini ini kita masih satu bak yang ada yang belum kita selesaikan, bak beton. Untuk itu kita siapkan peralatan, sikat, apa-apa yang ada di situ. Deterjen, sebaiknya bak beton tidak menggunakan deterjen karena dia sudah kena matahari, jadi tidak perlu deterjen lagi. Hanya sikat mengeluarkan lumut dan lumpur yang ada di dalam. Begitu. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 kita saling bekerja sama untuk mengatasi bak beton kita yang kotor. Kita harus bersihkan itu. Setelah itu baru kita kembali nanti kita buat medianya itu kakaban dan yang itu nanti kita bagi. Ada yang di kakaban, ada yang di bagian yang laki-laki mungkin kita lem fiber ya yang bocor. Yang masalah fiber kita ada satu fiber besar ini dengan beberapa fiber, ada dua fiber yang bocor, dan kita harus lakukan pengeleman sehingga bisa digunakan. Jangan sampai kalau bocor terus kita diamkan begitu saja, akibat penguapan matahari dia tambah bocor, artinya bebas ya, tidak digunakan. Kita sudah beli alat bahan-bahan untuk lem, tapi kita sebelum itu kita kerja dulu ini pembersihan. Kita punya bak beton yang ada di bagaimana kita pilih bak yang di sana atau bak yang di dekat tambak? Bak yang dekat tambak saja. Bak yang di dekat tambak ya. Dekat tambak itu bak beton kita. Kita sama-sama ke sana. Ini silakan bawa perlengkapannya.
ini sampai di sana baru kita langsung kerja ya. Selesaikan itu sehingga kita datang kembali untuk buat kakaban dan ini pengeleman fiber kita yang bocor. Ini tadi sudah sekalian dengan mengaliri kembali air ya. Ini biar dia angin-anginkan dia sehingga bisa menguap ke udara bebas, penyakit yang masih menempel. Oke, kembali. Untuk itu mari kita kembali kita sama-sama ke ini bak beton kita. Oke, tampung air dulu di ember sehingga saat ini pembilasan nanti. Bisa buka ini, Kakak? Jangan. Bisa 3 orang ini. Bisa masuk supaya lebih cepat ini kerjanya. Bisa masuk sudah, masuk. Pakai kain. Silakan mengikat lumut-lumutnya tuh. Ya. Mengurut penuh. Jeda. Mengurut penuh. Sudah habis video tadi? Betul. Mengerti. Gantian supaya apa? Gantian. Biar lebih ini. Ya. Ini kali. Sudah selesai. Dindingnya ini dinding sama dasarnya. Ya tuh. Dinding bak sama dasar bak itu pakai sampai bersih.
Sekalian langsung bilas. Satu enak, bilas memang. Bilas. Juta paguro. Lumpurnya jangan masuk. Ani awas Ani. Sudah. Aduh. Jangan. Ada dong ini. Bilas memang, bilas. Lumpurnya dikeluarin. Bilas. Hai. Ya, mantap, sudah bersih. Oh ini tuh. Dari kota tadi. Ya, bilas lagi. Bilas saja. Awas. Bilas biar sampai bersih. Bos, aku mau. Tidak. Soal kita simak sebenarnya sini dulu. Bilas. Oh, cara bilasnya begini aja. Ini dipilihnya juga di bawah sini. Oh, terus. Oh, ini terus di atas. Ya, sudah. Sama. Oh. Cuma bilas kok. Ya, sudah. Ini. Oke. Sama-sama. Setelah pembilasan nanti biarkan dia Kering. anginkan dia sehingga piring masih menempel bisa akibat proses penguapan melalui Sudah. lewat Matahari. sinar matahari. Iya, stop. Biarkan nanti Cien. pada saat kita mau tebar induk kita memasukkan ini. Sebelum itu kita harus mengaliri air dulu. Airnya harus dialiri dulu. Aliri air dulu sehingga induk yang datang yang akan kita tebar dalam jarak induk ini nanti dia cepat adaptasi dengan lingkungan air yang baru. Jadi air yang kita kerjakan tadi. Ya. Kenapa dibersihkan sampai bersih sehingga dapat memijah dengan baik. Jadi dapat memijah dengan baik. Menghasilkan telur juga yang bagus. Karena pada saat pemijahan kakaban sudah ada di dalam, sudah ditenggelamkan ke dalam dasar. Seperti tadi di akuarium, kita punya di fiberglass, di bak juga seperti itu, sehingga telur tadi dapat menempel pada kakaban, dia tidak terlepas atau dia tidak menempel pada dasar atau dinding bak. Menggunakan kakaban lebih bagus, telur
tidak cepat rusak. Kalau dia tempel di dinding, presentasi rusaknya telur ini tinggi dibanding dengan kakaban. Jadi harus menggunakan Tambahin Pak Guru. tidak lagi, sekali lagi ini sudah habis. Ini sehara sasun. Sedikit demi Mereka sedikit, jangan paksa. Kita gardis. pakai gaji saja nanti. Sudah cukup sudah, tidak usah bilas lagi. Sudah Pak Guru. Sudah kering nanti. Main mesti lepas gitu. Cukup. Tinggal bersihkan di piring. Setelah itu kita terakhir dan setelah itu lepaskan dia biar dia kering sehingga terjadi proses penguapan ke udara bebas dengan dasar. Ini. Itu bersih toh. Ambil ini. Nah, begitu. Oke. Silakan. Oke. Biarkan dia sudah kering seperti ini. Kita lepaskan dulu, kita biarkan anginkan dia biar terjadi penguapan ke udara bebas. Sekarang kita kembali ke ruangan praktek kita yang di sebelah tadi. Kita tangani kita punya fiber yang bocor dan melakukan pembuatan media kakaban sebagai media untuk ini menetaskan telur pada saat nanti pemijahan. Oke, kita kembali ke kita punya tempat ini fiberglass dan ruang praktek kita. Oke, silakan ini melihat fiber yang bagian-bagian yang retak dibersihkan dulu dari kotoran sehingga saat proses penyeleman dengan resin sempurna. Bersihkan dari bagian yang bocor. Ya begitu juga dengan proses pembuatan kakaban. Coba Anda buat sebagus mungkin pembuatan kakaban. Bila bambu kurang, bisa dibagi dua, karena nanti ada jepitan. Oh ya begitu boleh. Kasih yang bagus pun. Oh berarti sudah disiapkan. Ikut panduan. Bila bambu. Sebaiknya digunting rapi. Digunting rapi. Ada gunting. Silakan ambil gunting. Disusun berapa atau begitu seperti itu. Ya. Lipat dulu. Seperti itu. Pastikan lihat bagian-bagian yang bocor coba biar di lem itu kuat. Itu sudah bersih. Oke, silakan ini. Mana ini? Ini nanti lem sampai ini. Ini lem. Ini sekarang. Menggunting ini artinya seperti tadi, bersihkan dulu, sesuaikan dia punya bagian bocor, serat fibernya digunting dengan sesuaikan dengan sesuai panjang. Baca coba. Sekarang ini wadah untuk menampung lem resin dulu. Wadah yang kita pakai. Carikan satu wadah dulu, carikan satu wadah. Kuat terlalu kecil. Ini bisa. Ini bisa. Bersihkan dulu ini. Campur dengan air.
buat ke plastik. Itu bersih. Pada saat kerja ini sama-sama. Biar apa ini? Lebih cepat toh. Dibagi tugas ya kalau terlalu besar. Sesuaikan dengan ukuran ini. Oh. Langsung saja, jangan begitu. Nanti pembebelan, pemborosan. Ukur sini. Kalau buntu ini juga dilem memang. Ada dua bagian nih. Satu di atas ini juga dilem. Lakukan berulang kali ya pendobelan. Mari. Ini silakan taruh. Resin, buka baik-baik. Hati-hati obat keras. Pakai masker. Masker. Hati-hati obat keras. Buka baik-baik. Hati-hati. Tangan ya. Oke. Tuangkan dalam itu. Hati-hati. Kayu. Tuang saja sebanyak mungkin nanti karena fiber kita agak bocor. Banyak kan. Cukup. Jangan begitu. Aduh. Hati-hati. Ini bahan kimia. Tutup dulu itu. Sabar, jangan dulu. Iya. Ikut langkah kerjanya, Dion. Bukan begitu caranya, itu terlalu besar. Aduh. Ada pengerasnya. Di dos, coba lihat di dos obat pengerasnya. Itu. Basahkan dulu. Kasih banyak. Buat banyak. Sehingga terekat betul, jangan sampai kita aliri air yang nanti terkelupas ulang, ada perembesan karena belum terlem semua. Dekatkan kalengnya ke depan, sehingga dia tidak membuang kerjanya pun gitu. Ikuti langkah yang tadi dilakukan. Aromanya tajam toh, Iya. makanya harus pakai masker. Jangan sampai membuat kesehatan kita terganggu gara-gara bentangkan serat fiber sesuai ukuran yang ditentukan, yang sesuai dengan ukuran di fiber yang bocor. Bentang. Bagaimana? Wow. Bersihkan dari yang debu-debu. Nanti dibilas. Jangan lupa pemberat. Usahakan tali bagian bawah itu ada ring sehingga kita bisa ikat pemberat, entah dari batu atau apa. Logam boleh. Sebaiknya dari batu. Ya.
basahkan lagi dengan resin. Nanti dilakukan pendobelan serat fiber. Basahkan lagi dengan resin. Dobel. Sudah berapa kali pendobelan? 2. 3 kali bisa. Siap. Lihat ini sehingga mendapatkan ketebalan lemnya itu kuat. Maksimal ketebalannya bagus. Pakai kuas. Jangan pakai tangan. Bahaya, sangat keras. Rasakan lagi. Sebaiknya ini cairan itu, resin itu, jangan kelamaan, nanti dia akan cepat kering. Jangan kelamaan. Kering. Itu. Langsung taruh sebanyak mungkin saja. Biar hasilnya bagus. Setelah itu sudah 3 kali. Ini coba perhatikan ini fiber, bagian-bagian fiber yang masih terlihat bocor, bersihkan memang sehingga pada saat pengeleman lebih cepat. Jangan sampai nanti belum selesai lemnya sudah kering. Perhatikan yang bocor. Itu sana yang kita menggunakan ampul. Bagian ini ditaruh lagi di sini. Lengket ini. Apa saja, tidak apa-apa, jangan hemat. Barang dipakai, ini untuk dipakai, jangan disimpan. Sana ujung sana. Sudah. Tidak. Pindah ke situ. Bagian situ. Ada habis. Sesuaikan dia punya serat, jangan terlalu banyak.
Seni juga. Ternyata bagus hasilnya. Jangan lupa pemberat. Pemberat boleh pakai dari batu. Logam tidak ada. Logam itu bahaya karena apa? Apa yang bisa jawab logam? Kita pakai besi. Kalau kontak dengan air bisa jadi proses apa? Pengkaratan. Besi tadi bisa berkarat akibat air yang istilahnya disebut dengan korosif. Itu yang membahayakan juga. Sebabnya menggunakan batu sehingga tidak terjadi proses korosi. Kalau menggunakan logam membahayakan air jadi berkarat. Ya, ada cari berangkat menggunakan batu sehingga memudahkan untuk mengikat proses penyikat. Nah, itu satu bagian yang bocor. Tajam baunya toh? Iya. Harus menggunakan masker. Sudah. Pakai ini. Hah? Oh begitu. Boleh pakai. Ini masih bisa. Oh betul. Makanya harus cepat, jangan lama-lama. Tahu. Ayo lebih cepat sehingga lemnya ini kan dia cepat kering karena ada sehingga lebih cepat kering sehingga kita lebih cepat untuk mengaliri air dalam wadah. Contoh kalau pada saat musim penghujan tidak ada mendung, tidak matahari kita ini tambahkan air bersih lemnya. Hati-hati. Coba ini begini, caranya begini, coba contohkan ya, supaya dia jangan ini, lebih cepat lebih ini, supaya jangan apa. Ini bagian tulangnya yang retak ya. Iya. Tulang fiber. Dia sebagai penyangga jadi lem, jangan sampai tidak ada penyangga bahaya. Bisa bobol fiber. Akibat dia air yang dalam jumlah yang banyak. Lakukan pembagian. Serapi mungkin seperti pertama tadi, hasilnya bagus. Rapi. Bagaimana? Sudah? Lihat, perhatikan baik-baik langkah pembuatan perlawan. Ada langkah terakhir itu apa? Ambil. Ya. Silakan ambil air di ember. Lakukan pembilasan kakaban sehingga pada saat kita masukkan dalam wadah itu tidak mengotori lagi air yang sudah ada di dalam wadah yang kita persiapkan untuk pengelolaan induk ikan dalam pemijahan. Serat. Nah, itu. Jangan. Itu terus saja. Sudah banyak itu. Itu dia kasih keras lagi nih.
pembilasan dengan air bersih. Selanjutnya seperti ini. Masukkan air sepenuhnya. Ini sebenarnya langsung dicelup saja. Bilasanya lebih bersih, bersih apa? Bersihkan dulu. Masih ada yang bocor, coba cari. Coba perhatikan fiber itu yang bocor, bagaimana yang bocor. Ya itu kasih rapi sudah ini. Jeri, rapiin saja. Jangan rapi, kasih rapi lemnya. Sudah terlem semua. Benar kreatif. Lakukan perendaman, jangan kotor. Lalu dengan air siram. Pembilasan. Ada dua bagian yang nanti. Ada berapa bagian ini? Ini. Satunya di sini, satu di sini. Nah itu juga letaknya. Oke. Serat gitu. Taruh saja nanti pakai lem baru. Tidak apa. Bagaimana? Sekarang sudah? Sudah dibilas? Sudah. Oke, kalau sudah dibilas, ini kapur yang tadi kita angin-anginkan sudah kering. Pas coba lihat, sudah kering belum? Sudah kering. Tinggal alirkan air ke dalam akuarium. Tutup rapat. Bisa
dilakukan sudah untuk ini bagaimana caranya untuk supaya beres. Kalau sudah untuk kita alirkan air dalam akuarium. Tidak apa-apa, posisinya di sini tidak apa-apa. Akuarium di sini nanti. Dua orang angkat, satunya angkat meja. Tidak akuarium. Meja duluan. Ini di sini. Saya kedot, ya. Taruh sudah nanti jaga. Ganjar dengan itu. Banyak belum rata. Sudah. Kering ya? Oh ya. Oke, sudah selesai akuariumnya. Langkah yang berikut silakan Anda lihat di panduan apa yang Anda lakukan di langkah yang berikut. Masih ada 3 bagian bocor ya. Retak di bagian tulang fiber. Biar lebih cepat mari. Sudah dobel berapa kali? 2. Sudah 2 kali dobel. Syarat fibernya. Sepertinya cukup. Sudah tinggal rapikan atau ratakan lemnya. Seperti yang fiber 1 bagus masih. Langkah untuk alirkan air kan? Silakan alirkan air. Masukkan air bersih ke dalam akuarium. Menggunakan saringan. Silakan ambil saringan tadi di pipa itu, buka. Ya, air bersih yang ada di sini. Pakai ember saja. Karena wadahnya kecil, tidak terlalu besar seperti ini, jadi tidak perlu menggunakan pompa ya. Pakai ember saja, timba saja. Alirkan air ke dalam akuarium. Wah. Ini sudah linas tadi. Hati-hati taruh apa? Hati-hati tenggelamkan ini dalam akuarium sehingga tidak membuat atau membuat atau menjadi retak. Coba lakukan. Pegang kepala batunya di bawah. Masukkan dulu ke kawan. Masukkan dulu ke kawan dalam akuarium. Bentangkan 1 baru. Ya, masuk. Sudah. Oke. Alirkan air. Ketinggian air 50. Berarti bagian setengah dari setengah. Ya. Silakan. Kasih saja. Setengah bagian itu. Cara mengalirnya jangan lama, nanti dia cepat kering dan kuat. Cepat, jangan lama.
Apa setengah bagian? Di panduan ke ada. Itu sampah gitu. Tegang sekali, kenapa tegang ini? Aman saja, aman kuat. Kenapa? Tidak apa-apa itu. Itu nih. Air bersih. Air bersih, air bersih. Setinggi 50 cm. Bagian sini ada 3 yang masih bocor. Oh iya, tiga. Satu di sini. Ini satu di situ. Ada di mana? Kita mau pelan tapi bocor pelan. Biar cukup. Dan cukup. Oke, cukup. Masih lagi sedikit. Hati-hati. Cukup. Sudah cukup. Aduh. Sudah. Tidak apa-apa. Cukup. Oke, sudah. Sudah. Buka dulu. Oke, baik. Ini hari ini kita sudah melakukan persiapan wadah dan pembuatan media tataban. Ini sudah selesai. Terima kasih buat kamu bertujuh satu yang tidak hadir ya. Oke. Jadi wadah yang sudah disiapkan ini hari ini kita sudah masukkan ke kaban juga. Jadi nanti kita masukkan induk pada pak beton yang sudah ada di dekat tambang kita. Kebetulan kita punya ruangan untuk menyimpan fiber di sini ada. Jadi kita sudah siapkan fiber, sudah bersihkan dan lain-lain, dan sudah melakukan pengeleman kita punya fiber yang ada bocor. Terima kasih, baik, bagus, ini sudah dilem, baik. Jadi nanti hasil fiber yang sudah dilem nanti biarkan dikering dulu, nanti kita bisa pakai untuk menampung ini induk dan ikan yang lain, bisa didirikan di tempat lain. Itu beberapa penyampaian. Untuk itu saya mau bertanya sedikit ya, kegiatan kita hari ini kita bisa simpulkan sendiri, kita bisa simpulkan bersama, kamu dan saya. Baik. Untuk itu saya mau bertanya ya, alat dan bahan yang kita pakai untuk kegiatan kita mengenai persiapan wadah dan media itu sudah jelas yang ada di KPD, sudah ada di lembar kerja kamu. Ini tadi kerja sesuai dengan langkah-langkah yang kita sudah tulis, kita sudah sama-sama sepakati. Jadi nanti
praktek ini dibuatkan laporan ya. Dibuatkan laporan sesuai dengan panduan yang Pak sudah bagi kan. Alat dan bahan dan angka kerjanya apa di lembar kerja kamu dari kelompok 20. Nanti silakan secara berkelompok silakan buat ini laporan praktek kegiatan kita hari ini, apa yang kita buat. Jadi tadi bagi kelompok misalnya ada yang ini itu hanya supaya pekerjaan kita jangan terpaku pada satu saja, karena banyak, ada 3 wadah yang kita pakai, yaitu bak, beton, fiberglass dan akuarium. Jadi tadi pagi kita mulai dari pertama itu kita bagi tugas sehingga pekerjaan itu bisa selesai lebih cepat. Karena apa? Kita bisa melakukan hari ini kegiatannya kita bisa terjawab semua, jangan ada yang terlupakan atau terlewatkan. Untuk itu nanti laporannya nanti dikumpulkan. Jangan lupa ini tulis nama kelompok, namanya itu misalnya kelompok 2, nama 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga Pak bisa tahu ini kelompok ini namanya. Jangan hanya nama kelompok. Oke, baik. Hari ini pembuatan kakaban, ternyata kalian bisa membuat kakaban yang baik, saya lihat tadi. Bagus. Jadi kakaban itu bahan atau yang kita butuhkan adalah satu adalah apa? Ijuk. Selain ijuk apa? Bambu. Apalagi? Tali. Untuk mengikat. Ya. Itu kakaban. Jadi sudah tahu. Nanti besok Anda tamat dari sini, atau Anda nanti ke lokasi dunia industri, di lokasi kerja dunia industri, misalnya di perusahaan, Anda sudah bisa tahu cara membuat kakaban seperti ini, cara membuat atau mengatasi fiber yang bocor dengan menggunakan resin dan serat fiber. Langkahnya seperti ini. Tadi sudah diperhatikan oleh kalian semua, baik. Cara membersihkan bak atau wadah seperti ini. Hindari penggunaan deterjen, ada satu, supaya proses pembilasannya jangan berlebihan. Itu beberapa kegiatan kita dari pagi sampai siang ini. Sebelum kita pulang, Pak bisa simpulkan bahwa pembersihan fiber itu, bak, fiber, akuarium dan bak beton, fiber dan akuarium itu lakukan pengikatan, pembilasan dan pengairan kembali air ke dalam wadah. Itu 3 kegiatan. Kenapa tidak menggunakan langkah berikutnya? Tidak ada pengapuran. Pasti Anda bertanya. Saya pun bisa jawab. Kenapa tidak dilakukan pengapuran? Tidak dilakukan pengapuran karena wadah kita adalah wadah ini permanen, tidak ada dari tanah, dan wadah yang digunakan ini nanti digunakan untuk pengelolaan induk. Jadi hindari kegiatan pengapuran, karena ini kegiatan pengapuran itu kecuali kita melakukan pendederan atau pembesaran. Itu beberapa kegiatan kita tadi pagi. Ada lagi pembuatan kakaban itu seperti tadi Anda sudah buat, bagus sekali. Proses pembuatan atau penanganan fiber yang bocor seperti tadi sudah bagus. Jadi hari ini kita sudah melewati beberapa langkah kegiatan. Seperti kemarin pertemuan pertama kita masih teori, hari ini kita praktek. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya buat kalian berapa? 7 orang. Kalian bertujuh. Ini apresiasi setinggi-tingginya. Pak, tidak ada apa-apa. Apresiasinya kita tepuk tangan. Untuk itu ini sebelum kita pulang nanti
kita beres-beres dulu, kita punya peralatan yang kita gunakan tadi untuk kegiatan praktek hari ini kita beres, kita masukkan kembali ke kita punya gudang sehingga tidak tercecer. Dan sebelum kita lakukan itu, kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Dan setelah itu kita beres-beres ini dan kita kembali ke rumah kita masing-masing. Untuk itu saya persilakan Dion, silakan memimpin kita dalam doa. Pada Dion, oke, silakan Dion. Pak Guru dan teman-teman dari Nakes Nama Bapak Putra dan Selamat ya. Salam Maria, Tuhan sertamu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. Salam Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam ini suasana ini saya ucapkan terima kasih lagi untuk kalian semua. Nanti pertemuan berikut kita akan melakukan pemeliharaan atau pengelolaan induk. Induk sudah ada di bak kita, nanti kita tinggal tangkap, kita tinggal masukkan ke dalam kita punya wadah yang tadi kita sudah isi air. Jadi nanti pertemuan berikut kita lihat jadwal sehingga ini induk yang dari bak yang masih ada jantan dan betinanya itu kita bisa seleksi dan kita bisa masukkan dalam bak. Oke. Untuk itu pertemuan siang hari ini cukup sampai di sini.